Eh, Pak Lurah, saya ingin mempertanyakan tentang pengumuman Pak Lurah yang kemarin diedarkan ke warga masalah kalau urusan surat menyurat itu loh Pak. Itu gimana? Ceritanya gimana Pak Lurah? Pelayanan masyarakat ini sementara karena kondisi staf kelurahan ada 4 orang yang terpapar, sehingga untuk pelayanan pada masyarakat kita alihkan ke Kecamatan Laweyan. Nggih. Selama ini mereka udah tahu nggih dengan surat pengumuman dari Pak Lurah itu udah. Pengumuman sudah kita share ke semua RT RW melalui WA Group dan sudah kita tempel di depan papan pengumuman kelurahan. Kalau selama ini dari Kelurahan Sondaan sendiri yang terpapar ada berapa itu Pak Lurah? Kalau di kelurahan sendiri sekitar 32 satu kelurahan, 32 data terakhir. Tapi kemungkinan masih bisa bertambah lagi karena beberapa orang masih dalam rangka pantauan tracking dan tracing dari puskesmas. Tapi ada beberapa juga yang sudah mulai masuk pada selesai karantina sehingga sudah bisa dilepas dari pantauan puskesmas. Kalau yang di lockdown itu Pak Lurah, ada berapa apa Pak Lurah? Ada berapa kampung Pak Lurah? Lockdown dilakukan pada zona merah. Ini di Kelurahan Sondaan ini berada pada RT 3 RW 8 Kelurahan Sondaan. Lingkupnya dalam satu RT ketika lebih dari 5 rumah ini ada yang terpapar, ini masuk zona merah. Nah, zona merah ini perlakuannya harus ditutup sehingga aktivitas keluar masuk dan sebagainya kita batasi. Kita awasi bersama dengan Satgas Jogotongo setempat. Jadi Pak RW 08 juga beserta Pak RT juga warga masyarakat kita libatkan untuk pengawasan kepada mereka warga RT 3 RW 8. Kalau yang ini Pak Lurah yang di jalan sepanjang SD Sondakan ke utara dan selatan itu Pak Lurah, itu yang terpapar ada berapa itu? Ada 1 tetapi ada 2 terakhir ada kabar 1 lagi tambah. Karena masih dalam lokasi RT 3 RW 8 sehingga itu masih dalam satu lingkungan yang harus kita tutup. Ada sekitar 3 orang berarti Pak Lurah? Kalau yang terpapar ada 20, kemudian ada 7 rumah dalam satu lingkungan RT. Enggak Pak, gini Pak Lurah, selain yang ada di depan SD Sondakan itu, kan itu sampai di jalan ke utara maupun ke selatan itu ditutup. Mungkin ada lagi di tempat lain yang ada di Kelurahan Sondaan. Ada di belakang SD Sondaan juga masih dalam satu lingkungan RW 38 itu kita tutup juga. Jadi ada 5 mulut akses jalan masuk yang kita tutup untuk membatasi pergerakan warga. Di mana itu Pak Lurah? Di mana? Di RT 3 RW 8. Kampungnya Pak Lurah? Permulung. Kampungnya Permulung, Nggih. Madu Bronto, Jalan Madu Bronto. Berarti semuanya ada di Permulung ya? Iya, karena satu lingkungan itu ada di Permulung. Itu yang di lockdown, Tapi warga yang terpapar tersebar di beberapa RW yang lain. Itu berarti yang semacam di misalnya di Jantirejo, di Jantirejo, Mutian itu enggak ada? Ada. Oh, ada. Ada yang di Jantirejo, kemudian ada yang terpapar, cuma tidak kita lockdown karena tidak masuk dalam zona merah. Berarti totalnya berapa Pak Lurah? Kelurahan Sondaan sendiri? Sekitar 35-an. 35 nggih. Nah, itu yang terpapar ya Pak Lurah. Yang terpapar. Nggih. Nggih. Terima kasih Pak Lurah. Demikian wawancara kami JNS TV dengan Lurah Kelurahan Sondakan Dr. Andes Setyo Utomo. Lalu selama ini
dengan kondisi gini kegiatan mereka apa Pak Lurah? Artinya ada Joko Tonggo, ada apa gitu? Ya, tetap kita libatkan Joko Tonggo. Joko Tonggo kita libatkan terutama dalam segi pengawasan, ketersediaan logistik. Nggih. Karena logistik ini sangat penting, logistik ini sangat membantu dalam hal membuat ayem warga supaya tetap bisa tinggal di rumah. Kemudian pengawasan juga, kemudian juga melakukan pendataan juga. Itu salah satu tugas dari Joko Tonggo. Itu yang bisa dilakukan Joko Tonggo di wilayah RW, karena Joko Tonggo ini berada pada skup RW. Kalau tadi yang di perumahan rakyat Kabangan itu kok ada pagar pintu masuknya ditutup, kenapa Pak Lurah? Saya kurang tahu karena untuk penutupan akses ini sebetulnya mempunyai penutupan akses itu harus sesuai dengan petunjuk. Kalau yang ditutup itu adalah memang benar-benar dilakukan lockdown mereka-mereka yang berada pada situasi zona merah. Kalau di Kabangan ini kan belum, sehingga tidak perlu ditutup sebetulnya. Kalau tak ditutup mungkin atas inisiatif warga sendiri untuk membatasi atau memantau ruang gerak dari warganya. Kalau Pak Lurah sendiri menanggapi banyaknya pedagang, nggak tahu itu dari warga Kelurahan Sundan sendiri atau mereka pendatang yang selama ini pada kenyataannya banyak melanggar prokes, artinya banyak melanggar apa yang disarankan untuk prokes kesehatan, masalah social distancingnya utamanya, misalnya wedangan, terus tempat-tempat yang jualan kuliner-kuliner itu saya beberapa kali melihat itu banyak yang mengabaikan masalah social distancing dan physical distancingnya, Pak. Ya, untuk tugas dari kelurahan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, melakukan pemantauan, kemudian memberikan laporan kepada satgas tingkat di atasnya, baik tingkat kecamatan maupun tingkat kota. Sementara ini mulai tanggal 3 kemarin sudah banyak dilakukan kegiatan patroli, dan ini sekaligus memberikan edukasi dan sosialisasi atas adanya SE Wali Kota mengenai PPKM darurat. Dan sudah banyak yang mulai mentaati itu, sehingga kalau nanti masih terjadi beberapa hal yang tidak sesuai dengan protokol, kita tetap terus melakukan edukasi kepada masyarakat supaya benar-benar dalam rangka pencegahan penularan rantai COVID ini segera bisa teratasi. Demikian. Sanksinya cuma edukasi, Pak? Enggak, Kelurahan selama ini melakukan edukasi. Nggih. Kalau nanti untuk pendidikan dan sebagainya ada di tingkat satgas melalui tim cipta kondisi yang ada di tingkat kota. Kalau misalnya selama ini tindakannya hanya edukasi terus tetap saja mereka tuh melanggar prokes, itu gimana Pak? Ya, kita memberikan laporan ke tingkat kota untuk menyampaikan beberapa hal yang terjadi, terutama dalam hal pelanggaran itu pada satgas tingkat kota untuk melakukan penindakan. Terima kasih Pak Lurah.